Assalamualaikum sahabat pembangunan. Dalam podcast kali ini kita akan berdiskusi secara lebih dalam mengenai ide atau gagasan proyek perubahan yang diusung oleh Bapak Inspektur Bidang Kerja Kelembagaan dalam keikutsertaannya pada pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 18 yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ide gagasan tersebut adalah upaya mengawal keselarasan Rensa KL dengan pelibatan peran APIP yang belum dioptimalkan. Diskusi ini akan dipandu oleh saya Maulina Hayati dengan bersama kita telah hadir dua narasumber. Dua narasumber tersebut adalah Bapak Inspektur Bidang Kerja Kelembagaan. Selamat datang Pak. Terima kasih Mbak Lina. Selaku pengusung ide gagasan tersebut. Dan lalu yang kedua adalah beliau adalah Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Bapak Nur Syafruddandana. Beliau selaku regulator dari penyusunan Rensa Kementerian Lembaga yang secara krusial ini sangat mempengaruhi kesuksesan dari pelaksanaan proyek perubahan ini Pak. Nah, mungkin kita bisa mengawali bincang-bincang kali ini dimulai dengan saya undang pertama kali untuk Bapak Thohir Afandi. Boleh Pak diceritakan secara singkat terkait dengan ide ataupun gagasan Bapak dalam proyek perubahan yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi kami juga di Bappenas dan juga bagi kementerian lembaga secara umum. Boleh Pak disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Lina sudah mengundang saya untuk mendiskusikan proyek perubahan yang saya gagas. Sebenarnya gagasan ini muncul dari latar belakang pengalaman saya mendampingi BPK dalam berbagai kegiatan pengawasan, terutama pengawasan yang berbasis kinerja ya. Belakangan ini BPK gencar melakukan pemeriksaan kinerja di Bappenas dan banyak sekali temuan-temuan. Di antara temuan-temuan itu adalah soal keselarasan dokumen perencanaan, baik antara yang dirumuskan oleh Bappenas dikaitkan dengan dokumen perencanaan yang disusun oleh KL maupun daerah. Pada saat yang sama, pada Musrenbang yang lalu, Bapak Presiden juga mengindikasikan hal yang sama. Beliau menyebut bahwa sebenarnya kementerian lembaga ini semua sudah memiliki dokumen perencanaan, tetapi beliau mempertanyakan, tapi persoalan sinkron atau tidak itu masih jadi pertanyaan. Satu itu. Yang kedua, saya mencoba mencermati dari tata kelola yang sebenarnya sudah dibangun bagus oleh Bappenas. Saya spesifik melihat dari sisi yang agak di atas ya, yang di perencanaan jangka menengah itu RPJMN. Bappenas sudah punya tata kelola dengan terbitkannya Permen PPN nomor 10 2023 untuk perencanaan Renstra 2025-2029. Saya cermati di sana proses penyusunannya sebenarnya sudah ada tahapan iteratif antara Bappenas dengan KL untuk menjaga keselarasan, kesinkronan itu. Antara lain ada dua tahapan, ada bilateral meeting antara KL dengan Bappenas, terutama unit kerja sektor yang menjadi mitra. Kemudian ketika RPJM sudah ditetapkan, ada tahapan kedua yang namanya tahapan penyesuaian, yaitu antara bulan Januari sampai Juni kalau nggak salah. Nah, namun kami cermati di dalam timeline proses penyusunan Renstra dan penyelarasan dengan RPJM itu kok rasa-rasanya ada yang kurang. Insting ini muncul karena saya di unit pengawasan yang terbiasa melakukan kegiatan yang kita sebut sebagai quality assurance. Nah, di dalam timeline ini quality assurance ini belum nampak gitu. Jadi ini proses ini yang saya kira ada celah yang saya pikir bisa kita tingkatkan. Nah, saya melihat APIP atau aparatur pengawasan internal pemerintah atau Irjen, Inspektorat Utama atau ya pengawasan internal itu punya kapasitas, punya kompetensi untuk masuk di situ, sehingga kalau ini saya angkat di dalam proyek perubahan ini dan misalnya ini nanti didukung, disetujui oleh para pemilik kebijakan, terutama Pak Ruli sebagai pengampu
regulasi tata kelola Renstra, tentu ini sangat powerful karena akan ada tahapan APIP bisa membantu keselarasan itu dengan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Setidaknya dengan berpedoman pada Permen 10 2023 yang di sana sebenarnya sudah ada kriteria-kriteria, ada aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh KL. Sebenarnya kalau mereka sudah memperhatikan itu sebenarnya nggak ada urusan, sudah selaras, sudah sinkron. Tapi persoalannya ketika nggak ada quality assurance, apakah mereka betul sudah comply belum? Nah, kami melihat APIP ini bisa memposisikan diri, bisa berkontribusi untuk memastikan keselarasan itu. Jadi di situ gagasan proyek perubahan yang saya angkat. Oke. Baik, ini menarik sekali karena kita mencoba melibatkan APIP di dalam peran perencanaan untuk mengawal perencanaan. Nah, mungkin Pak Ruli menanggapi ide yang sudah kami Pak Thohir sampaikan gitu kan terkait dengan proyek perubahannya. Kira-kira apa tanggapan dari Pak Ruli terkait dengan kemungkinan hal tersebut bisa diimplementasikan? Mungkin boleh diceritakan terkait dengan regulasi apa yang kemudian muncul dalam Permen 10 tahun 2023 terkait dengan penyusunan Renstra KL gitu Pak. Apakah ada perbedaan dari tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang sekarang, mengingat Bappenas ini kan memasuki periode baru ya, periode baru perencanaan, sehingga sangat diharapkan adanya bentuk imperatif dari dokumen perencanaan baik level nasional maupun level teknis di KL. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Ruli menanggapi dari ide gagasan tersebut bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Lina. Ini saya sangat menyambut baik sebetulnya Pak Thohir nih kaitannya dengan gagasan yang diusung oleh Pak Thohir ini terkait peningkatan peran APIP di masing-masing KL ya, dalam penyusunan Renstra KL, dan saya harapkan tidak hanya Renstra, nanti kedepannya ada Renja juga kan. Ini keren lagi. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang Renstra, itu kan kita mengacu pada Permen PPN nomor 10 tahun 2023. Tadi Mbak Lina menanyakan apa hal yang baru di permen tersebut. Di situ ada kita memasukkan terkait dengan manajemen risiko. Manajemen risiko itu terkait untuk pencapaian Renstra KL untuk mendukung yang ditargetkan dalam RPJMN itu sangat dipengaruhi oleh peran APIP dalam mereviewnya seperti itu. Jadi begini, kita di RPJMN kita kan mengacu pada RPJP yang kemarin sudah diundangkan kan gitu ya. Ada 45 indikator yang dalam RPJP itu yang kita harus turunkan ke RPJMN selama 5 tahunannya itu. Nah, 5 tahunan itu untuk pencapaian indikator yang akan target yang akan dicapai oleh masing-masing sektor atau masing-masing KL itu harus dituangkan dalam Renstranya. Setiap indikator itu harus ada pengampunya gitu kan, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa Renstra itu KL masing-masing KL itu harus melihat KL tersebut dia mendukung pencapaian indikator yang mana. Nah, itu sebetulnya ya ada beberapa aspek yang perlu kita review gitu ya. Dan di Permen PPN nomor 10 tahun 2023 kemarin yang kita terbitkan itu terkait dengan aspek-aspek, ada 6 aspek, salah satunya memang aspek administratif dan aspek kelayakan teknis dan aspek risiko. Nah, aspek kelayakan teknis itu terkait dengan kelayakan secara teknis untuk proyek-proyek atau kegiatan strategis yang ada di dalam Renstra KL itu sebetulnya harus direview oleh teman-teman mitra sektor tadi yang Pak Thohir sampaikan. Tetapi apabila kalau misalkan KL itu sudah menyampaikan review APIP-nya gitu ya, itu quality assurance-nya sudah tercapai, begitu APIP-nya sudah menyampaikan hasil reviewnya, sehingga di sini akan mempermudah teman-teman sektor pada saat mereview Renstra-Renstranya masing-masing KL mitra kerjanya seperti itu. Nah, itu hal yang baru termasuk yang masuk dalam Permen PPN nomor 10 tahun 2023 kemarin, dan ini sangat pas waktunya sebetulnya karena pada tahapan ini di bulan November nanti itu akan dilakukan bilateral meeting yang nanti tadi Pak Thohir sampaikan. Bilateral meeting itu mencakup pertemuan dua pihak antara Bappenas dengan mitra KL, dan itu di situ dilihat hasil review terkait dengan Renstra KL yang sudah masuk ke dalam aplikasi yang kami yang kami ampu gitu ya, itu aplikasi Krisna terkait dengan Krisna Renstra, dan itu menjadi bahan review antara Direktorat Mitra Kerja di Bappenas dengan KL masing-masing seperti itu. Nah, kami harapkan pada saat bilateral meeting itu review APIP itu sudah tersedia.
Nah, begitu teman-teman biasanya kan melakukan bilateral meeting itu di KL itu adalah Biro Perencanaannya. Nah, Biro Perencanaan itu membawa hasil review dari APIP itu sebagai quality assurance bahwa ini sudah melalui hasil review dari APIP masing-masing KL. Itu yang sangat kami dukung gagasan proyek perubahan ini terhadap pelibatan APIP dalam review KL, Renstra KL. Begitu, Mbak Lina? Ya, jadi memang nanti kita akan ada kolaborasi berarti ya antara APIP dan Bappenas sebagai mitra kerjanya KL untuk sama-sama bisa mengawal perencanaan nasional ke dalam perencanaan teknis KL. Betul. Terkait hal tersebut, Pak Thohir, kira-kira untuk bisa mewujudkan ide gagasan tersebut dan tentunya dengan berbagai kendala yang dihadapi, langkah apa saja yang sudah Pak Thohir lakukan bersama tim efektifnya untuk bisa mencoba menguraikan gitu ya Pak, panduan-panduan teknis terkait dengan kita bisa mempropos kegiatan review ini oleh APIP. Silakan Pak. Iya, baik. Tentu langkah pertama yang kami lakukan bersama tim efektif kami ya, kami menyebutnya tim efektif karena tentu saya nggak bisa bekerja sendiri, kami punya gagasan, tapi untuk membuat ini come to reality gitu, itu harus kita rumuskan lebih detail lagi. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah pertama mengidentifikasi timeline penyusunan Renstra seperti apa, tahapan penyelarasan antara KL dan Bappenas seperti apa, dan setelah memahami tahapan itu, kami cermati sebenarnya di tata kelola kita di Permen PPN nomor 10 2023 itu kriteria atau aspek apa saja yang perlu dilihat oleh KL. Karena sebenarnya di aspek-aspek yang diangkat di dalam permen itu sebenarnya kalau itu diikuti sebenarnya bisa menjamin keselarasan itu. Tapi karena tadi yang kami sebut karena belum ada quality assurance, inilah yang perlu kita kawal. Karena itu kami mendalami aspek-aspek yang disyaratkan di dalam permen itu yang perlu diperhatikan KL untuk kemudian ini kami jadikan kriteria. Kriteria yang akan dipakai oleh APIP KL nanti di dalam mereview Renstra masing-masing KL. Nah, tantangannya adalah karena aspek yang digambarkan di Permen PPN nomor 10 ini cukup banyak ya, ada 6 aspek. Di dalam masing-masing aspek itu ada sub-aspek. Saya meng-highlight yang aspek kelayakan teknis saja ya, itu ada sub-aspeknya kalau nggak salah 20. Nah, saya akhirnya mencoba memilah dari sekian banyak aspek dan sub-aspek itu, kami pilih hal-hal yang esensial, yang secara mendasar kami yakini bisa mengawal keselarasan antara Renstra dengan RPJM, terutama untuk mengawal penugasan-penugasan prioritas yang ada di RPJM itu bisa turun ke Renstra. Gitu. Dengan begitu hal-hal yang bukan berarti nggak penting ya Pak Ruli, semua penting, tetapi di antara yang penting itu ada yang paling penting. Gitu. Kalau kami mendefinisikan itu, karena itu dengan resource APIP yang kebanyakan sebenarnya tidak banyak, ya ada constraint di situ, kami mencoba mereformulasi semacam kriteria review yang nanti diharapkan dapat dipakai oleh APIP sebagai dasar di dalam melakukan quality assurance itu. Nah, akhirnya kami merumuskan itu dan termasuk merumuskan kertas kerjanya, Mbak Lina. Kertas kerjanya, jadi kriterianya kita siapkan, ada 2 kriteria, kemudian bagaimana mengimplementasikan review ini dengan kriteria ini kita wujudkan dalam kertas kerja. Kertas kerja itu kita bentuk dalam bentuk file yang mudah ya, Excel, Excel gitu. Jadi misalnya untuk aspek 1, gitu. Aspek misalnya kelengkapan atribut dan ketercukupan muatan, itu lebih melihat struktur Renstra apakah sudah sesuai dengan pedoman, dan masing-masing struktur secara muatan apakah juga sudah memadai. Nah, itu kita beri panduan apa yang harus dilakukan APIP agar mengecek apakah strukturnya sudah sama dengan pedoman. Terus masing-masing struktur apakah muatan substansinya sudah memadai. Terus nanti hasil reviewnya kira-kira apa? Oh, ini sudah sesuai dengan struktur.
Kalau belum sesuai, apa catatannya? Ketercukupan muatan juga begitu. Oh, ketercukupan muatan di masing-masing struktur, oh ini sudah memadai gitu. Kalau belum memadai, nanti dicatat juga belum memadai, apa catatannya, kita berikan panduan. Jadi kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dengan instrumen yang kita buat semudah mungkin, ini nanti bisa diimplementasikan. Karena itu langkah kami selanjutnya, kami tidak ingin mengimpus ini langsung kepada Apip dan ini harus dilakukan. Tapi kita lakukan uji publik dulu, Pak Ruli, uji publik untuk melihat apakah kriteria yang kita kembangkan ini mudah dipahami, visible dilaksanakan, cukup memadai untuk mengawal prioritas. Kira-kira 3 aspek itu yang kami mintakan masukan dari para stakeholder terkait. Nah, setelah itu kami juga masih akan menguji satu lagi. Kami akan lakukan piloting, melibatkan Apip KL ya. Kita libatkan Apip KL, kita bekali mereka dengan instrumen yang sudah kita buat, kriteria dan kertas kerja. Kemudian kita minta mereka mereview rancangan Renstra mereka untuk melihat apakah nanti seperti apa hasilnya. Dan setelah itu mereka kita minta untuk memaparkan pengalaman mereview menggunakan instrumen itu. Terus nanti kalau ada kendala kita bahas lagi, kita sempurnakan. Nah, dari sana harapan kami nanti baru kami akan buat policy brief untuk kami sampaikan kepada pengampu regulasi untuk bisa diakomodasi. Satu hal yang agak menantang Pak Ruli, Mbak Lina, karena ini masalahnya proper ini dilaksanakan sebenarnya timingnya tepat, tetapi target kami untuk mengejar itu selesai sebelum bilateral meeting itu ternyata nggak cukup waktu, karena ujian itu harus dilakukan di pertengahan Oktober ini dan kita baru piloting, sehingga harapan kami kalau ini nanti piloting sudah rampung, policy brief kami susun, harapan kami nanti mudah-mudahan review nanti tetap bisa dilaksanakan, tetapi bukan sebelum bilateral meeting, tapi sebelum forum penyesuaian. Jadi ada tahapan mungkin Januari atau Februari, nanti ada saat kita meminta KL melakukan review, tapi karena ini belum diakomodasi di regulasi, mungkin basisnya masih voluntary misalnya begitu ya. Nanti KL yang, oh siap ini bagus, kami siap menjadi pihak yang menguji coba atau melaksanakan review ini karena meyakini ini akan menjadikan lebih baik. Ya nanti akan lebih bagus gitu. Tentu harapan kami kemudian nanti kalau Pak Ruli mendukung dan sepakat, ini diangkat menjadi materi revisi Permen 10 tentu untuk 5 tahun berikutnya. Kalau yang 5 tahun ini rasanya tidak cukup waktu untuk merevisi Permen karena tahapnya panjang dan ada harmonisasi segala. Kira-kira itu ya, tambahannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang karena ini momennya pas dan tidak pas ya, pas dalam artian kita memang memasuki masa RPJM yang baru, tetapi memang momen proyek perubahan ini agak lebih cepat dari proses rancangan awal RPJM ditetapkan ya, karena pelantikan baru nanti 20 Oktober dan dijadwalkan sesuai regulasi kan akhir Oktober berarti ya rancangan awal. Nah, menurut Pak Ruli sendiri ini bagaimana kemudian bisa gagasan ini bisa diampu dalam regulasi, mungkin tidak dalam bentuk revisi Permen karena itu prosesnya lebih panjang. Apakah menurut Pak Ruli ada regulasi yang kira-kira bisa memayungi, misalkan nanti peran Apip betul-betul bisa dilaksanakan dalam proses review Renstra untuk periode RPJM kali ini? Iya, Mbak Lina, ini kaitannya dengan periode Renstra yang tahun 2025-2029 ya. Ini memang tadi Pak Thohir sampaikan momennya sangat pas gitu ya, karena nanti akan dibawa ke bilateral meeting dan kemudian dibawa ke forum penyesuaian. Nah, kalau saya boleh usul, nanti kalau misalkan yang bilateral meeting itu yang pilot itu mungkin bisa dilakukan di KL-KL yang dipilotkan itu menjadi supaya kita bisa melihat efektivitasnya seperti apa, sehingga kita bisa menduplikasinya untuk ke seluruh KL gitu ya. Dan kalaupun saat ini memang belum terampu di dalam peraturan menterinya gitu ya, itu nanti bisa kita sampaikan suatu surat edaran itu Pak Thohir, Mbak Lina, surat edaran untuk
menghimbau pada saat nanti forum penyesuaian itu dilakukan, itu review APIP sudah dilaksanakan seperti itu. Karena sebetulnya permen PPN ini kan tidak cuma berlaku saat ini gitu. Dia berlakunya tidak hanya untuk tata cara untuk penyusunan, tetapi untuk revisi juga. Nah, begitu nanti ada revisi di pertengahan jangka waktu dalam 5 tahun ini ada revisian, nah itu review APIP juga perlukan dan seperti itu. Kenapa ada revisi, apa yang direvisi, kemudian kesesuaian dengan target seperti apa. Nah, ini akan berlangsung sampai terus-menerus, Pak. Tidak hanya untuk tahun ini saat penyusunan Renstra. Dan ini juga bisa dapat diturunkan ke Renja. Gitu. Jadi Renja pun nanti begitu nanti kita penyusunan Renja, teman-teman KL sebelum kita melakukan bilateral meeting sudah dilakukan review APIP sebelumnya. Apakah memang untuk Renja tahun ini, misalnya tahun 2026 penyusunan Renjanya, kemudian itu sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada saat Renstra waktu itu 2025-2029, 2026 seperti apa, itu harus ada review APIP tersebut terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata belum tercapai, harus ada penyesuaian seperti apa, nah itu APIP yang akan melakukan quality assurance. Seperti itu, Mbak Lina. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ke depannya, walaupun belum ada di dalam permen, nanti kita coba susun suatu edaran supaya menghimbau KL untuk melakukan review APIP sebelum forum penyesuaian. Baik, jadi memang ini disambut baik oleh kedua belah pihak ya, oleh Pak Ruli sebagai regulator Rensa juga. Nah, tentunya kan dalam nanti kita melaksanakan, tadi kan ini kan sebetulnya proyek ini tidak sebatas untuk dukungan proyek perubahan dalam konteks untuk memenuhi diklat gitu kan Pak, tapi tentunya jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjangnya ini kalau bisa akan tetap, isu ini akan tetap berhasil untuk diimplementasikan. Nah, dari Pak Thohir sendiri tentunya dalam proses merancang proyek ini sudah beberapa kali bertemu dengan pihak APIP-nya sendiri ya Pak. Nah, kira-kira tanggapan dari APIP KL itu seperti apa terkait ide gagasan yang sudah Bapak usung ini dalam proyek perubahan? Apakah kemudian mereka memberikan feedback yang baik atau merespon dengan dengan positif sehingga bisa mendukung kita sebagai Bappenas untuk melakukan kolaborasi dengan Direktorat Sektor di Bappenas? Kira-kira tanggapan APIP KL sejauh ini seperti apa Pak? Nah, ini pertanyaan menarik Pak Ruli dari Mbak Lina. Ini sebenarnya pada saat kami menyampaikan gagasan awal soal pelibatan APIP ini, tim penguji kami sebenarnya agak skeptis. Jangan-jangan nanti APIP ada resistensi, karena ini kalau diangkat pada akhirnya ini akan menjadi tugas mandatori dan akan rutin membebani mereka. Sementara penguji tahu bahwa beban APIP dengan tugas-tugas mandatori sebenarnya sudah banyak ya yang dilakukan setiap tahun. Kalau ketambahan ini pasti berat, kira-kira begitu. Nah, langkah yang kami lakukan sebelum kami ketemu APIP, kami ketemu dengan dua lembaga terkait dulu. Pertama, kami konsultasi dan berdiskusi dengan BPKP. Kami kebetulan punya mitra BPKP dan BPKP adalah lembaga pembina APIP nasional ya, secara nasional, sehingga berbagai gagasan yang terkait dengan APIP saya kira relevan untuk terlebih dulu dikomunikasikan dengan BPKP. Nah, BPKP melalui Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan ini ternyata menyambut baik. Wah, ini ide keren sekali Pak Thohir, saya kira ini gagasan yang sebenarnya kalau di level Diklatbim tingkat 2 nggak tepat ya, harusnya Diklatbim tingkat 1 ini. Karena efeknya akan besar dan memang punya tendangan yang real untuk bisa membantu penyelarasan dan sinkronisasi Renstra terhadap RPJM. Itu dengan pihak pembina APIP nasional dan hal ini BPKP. Kemudian kami juga mendekati Kementerian Pan-RB. Karena bagaimanapun juga bahwa keselarasan antar dokumen perencanaan ini erat kaitannya dengan SAKIP. Bahwa SAKIP ini kan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, itu adalah sistem kinerja ya, yang diawali dengan bagaimana upaya membangun perencanaan kinerja. Nah, Renstra ini adalah basis awal untuk membangun perjanjian kinerja antara menteri dengan presiden kan itu. Kalau Renstranya nggak akurat, sementara penugasan prioritas presiden kepada menteri itu representasinya ada RPJM, maka Renstra kalau nggak akurat ya nanti perjanjian kinerjanya menjadi ya bahasa Jawanya ngapusi gitu ya. Ditugaskan A,
Tapi ternyata yang diangkut di Renstra Amin 1 gitu. Dan kalau itu diyakini kebenarannya, maka perjanjian kinerjanya ya Amin 1, padahal penugasan di RPJM-nya A gitu. Nah, ternyata Kemenpan juga menyambut baik. Wah, ini keren sekali, ini kita akan satukan gagasan ini, nanti kita sinergikan dengan Perpres yang mereka sedang siapkan ya. Mereka sedang menggagas rancangan Perpres SAKP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah itu. Jadi kloplah dua lembaga ini. Begitu kami dapat dukungan yang sangat kuat dari kedua lembaga yang terkait ini, baru saya datangi APIP-APIP dan kami memilih 3 APIP sebagai sampel. APIP Kementerian Agama, kemudian APIP Kementerian Kominfo, dan satu lagi Kemenpan sendiri ya, APIP Kemenpan. Ternyata di luar dugaan yang dicurigai mereka jangan-jangan resisten karena efeknya akan membebani karena akan menjadi tugas mandatori. Mereka sangat mendukung dan justru ini kesempatan mereka untuk bisa berkontribusi nyata di dalam pembangunan. Betul. Apalagi memang di dalam dunia pengawasan sekarang berkembang paradigma APIP sebagai trusted advisor. Jadi arahnya pengawasan lebih ke hal-hal yang sifatnya substantif, tidak lagi mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana mencari area, saran, masukan yang bisa memperbaiki value dan tata kelola organisasi. Sehingga ini seperti umpan lambung yang tinggal mereka smash lah kira-kira begitu, sehingga mereka mendukung. Dan apa yang Pak Ruli sebut tadi, wah ini bagus juga kalau nanti juga didorong untuk menjadi modus untuk mereview Renja. Gagasan ini juga diangkat oleh salah satu APIP Kementerian Agama ya. Nah ini kalau bisa nanti Renja juga begitu, sehingga kami sebagai APIP bisa meyakinkan kepada pimpinan organisasi, kepada Menteri bahwa Renja yang disusun memang sudah selaras dengan penugasan Presiden kepada Pak Menteri, kira-kira begitu. Jadi ini gayung bersambut dan saya kira tinggal nanti menjahitnya, tetapi sebagai piloting, saya kira di RPJM ini sebagai uji coba sampai mateng, dan nanti begitu ini jadi, terus engagement APIP bagus, dukungan mereka bagus, ya nanti mau dibawa kemana aja tentu siap. Kira-kira begitu. Ya, baik. Jadi secara umum memang APIP sudah menyambut baik ya Pak, ya. Karena memang APIP mempunyai concern yang cukup baik terhadap KL-nya masing-masing untuk bisa mengawal pencapaian tujuan nasional. Nah, terkait dengan hal tersebut Pak Ruli, sejauh ini kesiapan dari Renstra itu sendiri sampai di bulan, ini awal Oktober ya berarti ya, dimana kan seharusnya di akhir Oktober sudah selesai ya rancangan awal RPJM untuk dijadikan acuan dalam rancangan Renstra. Nah, kesiapan dari Renstra sendiri kebijakannya sejauh ini seperti apa? Utamanya mungkin terkait dengan Krisna Pak, karena kan sekarang kan saya mendengar ada pembaruan dalam konteks Krisnanya itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bappenas untuk membantu KL dalam menerjemahkan program pembangunan ya ke dalam Renstranya KL? Ya, kalau Renstra KL saat ini sebetulnya sebagian besar, bahkan hampir 90% lebih, itu sudah input ke dalam aplikasi Krisna untuk rancangan awal Renstra KL. Seperti itu. Jadi betul yang tadi Mbak Nina sampaikan, itu saat ini KL itu memang dituntut untuk menyusun rancangan awal sebagai inputan juga kepada RPJMN, kan seperti itu. Karena kami di Direktorat Alokasi Pendanaan itu karena ingin mencoba melihat berapa besar kebutuhan dalam 5 tahun ke depan. Memang bentuknya kita adalah bottom up, tetapi nanti kan kita ada top down-nya juga kan dari RPJMN. Nah, saat ini rancangan awal Renstra KL itu sebagian besar sudah masuk ke dalam aplikasi Krisna, dan itu mungkin nanti pada saatnya RPJMN itu sudah terlihat bentuknya dan dipetakan strukturnya terkait dengan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, proyek prioritas, dan itu sudah bisa menjadi rumah bagi masing-masing sasaran strategis yang ada di Renstra KL itu untuk melihat ke pemetaannya terhadap pencapaian target pembangunan nasional di 5 tahun ke depan. Seperti itu. Nah, nanti pada saatnya bilateral meeting
itu kami harapkan memang setelah ini kita coba untuk koordinasi dengan paling tidak yang pilot dulu ya. Yang pilot dulu kita mintakan untuk melihat Renstra KL yang sudah disubmit gitu ya oleh Biro Rennya, dan itu kalau ada hasil review dari APIP itu kita bisa bawakan ke bilateral meeting dan itu kita lihat efektivitasnya seperti apa. Begitu kita lihat ada penyesuaian sedikit, mungkin kita langsung bisa edarkan, sampaikan surat edaran kepada masing-masing KL untuk pada saatnya nanti forum penyesuaian itu review APIP itu sudah bisa dilakukan seperti itu. Kan nanti kan forum penyesuaian kan setelah RPJMN-nya sudah diketok ya, bentuknya kan nanti kan perpres ya RPJMN itu di 3 bulan setelah presiden dilantik nih. Jadi Oktober itu tanggal 20 dilantik, 20 November, 20 Desember, 20 Januari itu sudah harus ada RPJMN diperpreskan. Nah, tadi yang Pak Thohir di awal disampaikan 5 bulan setelah itu forum penyesuaian dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Renstra rancangan awal Renstra terhadap RPJM yang telah ditetapkan. Itu nanti pada bulan Juni 2025 nanti Renstranya itu sudah harus disahkan. Nah, di situ peran APIP itu mengawal selama forum penyesuaian itu, karena pada forum penyesuaian itu juga tidak hanya bilateral meeting, tetapi itu mungkin multilateral meeting karena melibatkan Kementerian Keuangan, BPKP dan Kemenpan juga. Seperti itu. Nah, disitulah peran APIP sangat kuat, nanti akan membutuhkan kertas kerjanya Pak Thohir nanti itu. Apa saja yang perlu direview, kemudian ke pencapaiannya, kesesuaiannya terhadap aspek-aspek yang harus disesuaikan dengan Permen PPN nomor 10 tadi, dan kemudian kelayakan-kelayakan apa saja yang harus dipatuhi, seperti itu. Nah, begitu nanti APIP sudah keluarkan hasil review, kualitas assurance-nya tercapai, dengan firm nanti para pimpinan lembaga, kementerian lembaga bisa menandatangani masing-masing Renstra-nya. Seperti itu Pak, Mbak Medina. Ya, jadi ini ke depan kita akan berkolaborasi 3 pihak nih Pak. Jadi kan biasanya Direktorat Sektor Bappenas kan bekerja sama dengan Biro Perencanaan ya sebagai penyusun rencana strategis di KL. Nah, nanti kemudian Direktorat Sektor di Bappenas juga mungkin harus mulai terbiasa ya Pak berkomunikasi dengan APIP-nya. Mungkin kalau di dalam penyusunan dokumen RKA mungkin beberapa kali mungkin pernah bertemu gitu, karena kan memang forum penelaahan itu juga kadang secara forumnya juga melibatkan APIP, tetapi dalam forum perencanaan ini kan memang hal yang baru. Nah, jadi nanti perlu dukungan dari Pak Ruli nih Pak selaku regulator dari Renstra untuk bisa mengenalkan APIP dengan Direktorat Sektor untuk sama-sama mengawal Renstra melalui mekanisme yang berbeda. Kalau APIP mungkin melalui mekanisme review dan Direktorat Sektor melalui mekanisme penelaahan yang saling bekerja sama, yang saling membutuhkan satu sama lain, di mana inputan di APIP ya Pak, itu akan menjadi masukan bagi Direktorat Sektor untuk bisa mendalami kembali. Karena kan aspek tadi yang disampaikan oleh Pak Thohir, APIP cukup hanya intinya saja, inti dalam arti kata cascading kinerjanya utamanya terkait dengan atribut kelengkapan dan juga cascading utamanya, cascading kinerjanya. Sedangkan banyak sekali kan aspek di dalam RPJM yang harus dikawal, baik itu lokasinya, target indikator dan sebagainya. Nah, itu kan tentunya akan lebih paham jika dilakukan oleh Direktorat Sektor. Nah, kira-kira nih dari Pak Ruli dan Pak Thohir sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, kedepannya potensi ini bisa berjalan baik itu seperti apa? Maksudnya karena kita ternyata harus berkomunikasi dengan banyak pihak nih Pak. Tapi memang itu bagian dari bentuk kolaborasi ya yang tidak bisa dihindarkan. Jadi ya mungkin boleh Bapak Ruli atau Pak Thohir dan juga Pak Thohir bisa menyampaikan harapan dari kesuksesan pelibatan peran APIP di dalam mengawal perencanaan pembangunan nasional. Mungkin dari Pak Thohir dulu Pak. Yang saya pikirkan agar gagasan ini betul-betul nanti bisa mencapai tujuan, review bisa dilakukan, kemudian hasil reviewnya nanti juga bermanfaat, nyata, signifikan untuk meningkatkan keselarasan Renstra terhadap RPJM. Ada 3 hal yang saya kira mesti ada. Pertama adalah membangun dan memastikan kompetensi APIP dan kesediaan APIP, gitu ya. Tapi untuk hal yang pertama ini saya nggak ada keraguan karena memang kompetensi APIP ya di situ. Telaah, review, evaluasi itu kompetensi dasar yang sudah dimiliki.
Yang kedua adalah keberadaan kelengkapan instrumen yang digunakan untuk mereview, yaitu kriteria, kertas kerja, sehingga dengan adanya instrumen ini, review nanti bisa dilakukan secara terstandar dan ajak. Jadi siapapun yang melakukan review, hasilnya akan sama. Gitu. Dan kriteria ini kita kembangkan tentu dengan mengacu regulasi yang ada, yaitu Permen PPN nomor 10 tahun 2023. Dan yang tidak kalah pentingnya, justru mungkin paling penting Pak Ruli, adalah payung hukum bagaimana membuat ini akhirnya menjadi satu hal yang memang harus dilakukan. Meskipun dari penjajakan kami, setidaknya 3 yang kami libatkan, mereka bersemangat dan bersukarela ingin, meskipun nggak diwajibkan, ingin melakukan review, tetapi bagaimanapun juga tata kelola harus diatur di dalam regulasi. Karena itu jangka pendeknya ketika regulasi ini belum bisa direvisi karena prosesnya panjang, mungkin terobosan yang Pak Ruli tadi sebut menjadi pilihan terbaik. Misalnya nanti setelah melihat hasil piloting, wah ini ternyata bagus, oke kita usulkan ke pimpinan, nanti akan ada surat edaran dari Bappenas kepada KL bahwa untuk meningkatkan keselarasan dan kesinkronan Renstra terhadap RPJM, kami mengharapkan masing-masing KL menugaskan APIP untuk melakukan review. Kami di Bappenas telah menyiapkan instrumen yang akan digunakan dalam mereview itu. Nah, itu melalui surat edaran dulu. Jangka panjangnya, ya tentu kembali ke keyakinan Pak Ruli tadi, tapi harapan kami ini nanti diakomodasi untuk bahan revisi perbaikan Permen PPN yang mengatur tata kelola penyusunan Renstra. Kira-kira itu, 3 hal itu dipenuhi, saya yakin ini akan lancar dan akan menjadi kontribusi nyata bagi penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan. Iya. Ya mungkin kalau menyambung tadi Pak Thohir ya terkait dengan hal ini, sebetulnya Mbak Dina tadi menyampaikan kalau misalkan terkait dengan penelaahan RKKL sudah harus menyampaikan review APIP terlebih dahulu gitu. Ya. Kenapa tidak pada saatnya kita melakukan approval terkait dengan Renstra KL oleh Direktorat Sektor, itu salah satu persyaratannya adalah hasil review APIP terlebih dahulu, itu seperti itu Pak. Itu bisa jadi untuk mendorong seluruh KL comply terhadap aturan kita gitu ya. Itu review APIP itu bisa dilakukan jadi prasyarat seperti itu. Nah, hal ini juga sebetulnya akan meringankan tugas dari Direktorat Sektor Mitra Kerja KL terkait, karena core inti-inti dari review yang dilakukan oleh APIP itu sebetulnya sebelumnya adalah dilakukan oleh teman-teman Direktorat Mitra Kerja Sektor. Jadi mereka pasti akan menyambut baik gitu ya terkait dengan hal ini, karena memang ini sejalan dengan yang selama ini dilakukan, dan ini mungkin akan menjadi kolaborasi yang sangat kuat antara Direktorat Sektor dengan APIP masing-masing KL Mitra Kerjanya masing-masing. Di sini bisa dilihat bahwa pencapaian indikator yang sudah ditargetkan di dalam RPJMN ini, apakah bisa dicapai melalui Renstra itu, teman-teman Direktorat Sektor pasti akan melihat hasil review APIP terlebih dahulu, satu. Kemudian berikutnya baru dilihat kesesuaian baik itu dari lokasinya, baik itu dari targetnya, baik itu dari alokasinya, pendanaannya seperti apa, dan itu mungkin juga akan mempengaruhi kepada hal-hal yang lain, termasuk dari sumber pendanaannya masing-masing dari rencana strategis yang dilakukan oleh masing-masing KL. Itu sangat penting gitu ya. Jadi kedepannya diharapkan memang kalau misalkan ini bisa saya yakin ini pasti akan berhasil Pak Thohir. Saya yakin akan berhasil karena memang saya punya pengalaman kemarin, saya diskusi dengan salah satu APIP di lembaga badan. Waktu itu APIP-nya sendiri yang ingin menghadap ke saya, yang minta dilibatkan. APIP-nya hadir ke saya. Ini saya ingin melihat sejauh mana sih Renstra kami ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh RPJMN seperti itu. Wah, ini gayung bersambut sekali karena sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi gagasan dari
Pak Thohir. Jadi ini bisa jadi salah satu pilot juga tuh Ya, di ya. Badan PKKBN, Pak. Izin. Gitu Mbak Lina. Iya, baik, ini semoga menjadi langkah awal ya Pak Iya. Thohir dan Pak Ruli untuk Bappenas memulai berkolaborasi dengan para APIP KL. Sementara masih KL, nanti mungkin selanjutnya dengan D, walaupun itu mekanismenya dengan KL. daerah D. maksudnya. Oh, Di iya. daerah. Walaupun itu Daerahnya. mekanismenya masih Masih belum panjang, iya. masih panjang ya Pak. Jadi mungkin pertanyaan lain banyak, tapi memang waktu yang cukup terbatas. Pak Ruli dan Pak Thohir, terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini, diskusi kali ini tentang sama-sama kita mengawal terkait dengan urgensi pentingnya menyelaraskan dokumen perencanaan nasional ke dalam dokumen perencanaan strategis di dalam level KL, sehingga nantinya kita juga di Bappenas dalam mengawal pembangunan jadi lebih mudah. Jadi kira-kira nanti setelah proyek perubahan ini selesai Pak, mungkin kita akan undang lagi Pak Ruli untuk menindaklanjuti Ya. menindaklanjuti regulasi selanjutnya untuk bisa merealisasikan bahwa proyek perubahan ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan tugas administratif, dari ya. administratif, tapi diharapkan menjadi langkah nyata bagi Bappenas itu sendiri dalam mengawal perencanaan pembangunan. Baik, terima kasih kepada Bapak Inspektur Bidang Kerja Kelembagaan terkait waktunya untuk bisa mensosialisasikan kepada kami ya Pak, kami semua terkait ide gagasan Bapak yang disambut baik oleh semua pihak, baik itu oleh Bappenas, baik itu oleh tadi Bapak sampaikan oleh pembina APIP sendiri, BPKP, juga terkait dengan mitra kita, mitra pembangunan kita, Kemenpan utamanya, Kemenpan. karena terkait dengan akuntabilitas kerja instansi pemerintah, dan juga tentunya para APIP KL, dan juga Pak Ruli, terima kasih kehadirannya di sela kesibukannya ya. Saya menyela Oh sedikit. ya, gimana Pak? Saya ada bingkisan souvenir untuk Oke, Pak Ruli. oh Boleh ya. saya disampaikan? Oke, boleh Pak. Oke, baik ini Pak. Pak Ruli, ini sebagai wujud terima kasih dan apresiasi saya atas dukungan Pak Ruli untuk menyambut baik gagasan saya. Ini kami membangun tagline untuk proyek perubahan saya ini adalah pertama di belakang saya ini. APIP mengawal pembangunan dengan tagline mempertajam kinerja, memperkuat tata kelola. Ini mohon diterima. Terima kasih banyak Pak Thohir, ini Sama-sama. sangat semangat sekali nih tagline-nya ini. Jadi kalau kita memakai ini tagline, kita pasti akan langsung bisa mengawal pembangunan melalui APIP ini. Amin. Mungkin ini saya lihat tuh. Oh, boleh, boleh. Ada isinya Pak. Ini pasti jangan masuk. Pasnya doang. Luar biasa ini, kita kalau pakai baju ini pasti langsung kita ingat selalu kepada APIP mengawal pembangunan. Siap. Sukses Pak Thohir. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Pak. Sahabat pembangunan, sekian podcast kali ini. Sampai bertemu pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.